Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, dan kenikmatan yang besar yang saat ini kita bisa manfaatkan adalah nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan bisa kita menghadirkan diri kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi pundi-pundi kebaikan kita semua di akhirat insyaallah. Amin. Pertemuan terakhir kemarin, perkara-perkara yang bermanfaat bagi si mayit. Yang ketiga adalah qada'ud dain anhu, ketika hutang pengembalian hutang atau pelunasan hutang. Min ayyi syakhsin, dari siapapun, waliyan kana au ghairah, entah itu dari wali dia atau dari orang lain, itu akan bermanfaat. Kemudian ada beberapa hadis yang tentunya banyak dalam masalah ini yang telah juga lewat kita bacakan. Terus yang berikutnya, yang keempat, ma yaf'aluhu al-walad as-salih, apa saja yang dilakukan anak yang soleh. Minal a'malis salihah, dari amalan-amalan yang soleh. Fa inna liwalidayhi, maka sesungguhnya bagi kedua orang tuanya itu misla ajrihi, seperti pahala yang dilakukan oleh anak. Duna ayang kusamin ujuk min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Li'annal walad min sa'yihima wa kasbihima, karena anak itu termasuk usahanya. Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah menyatakan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia itu akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kemudian Rasulullah menyatakan, inna atyaba ma akala ar-rajul min sa'yihi, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu hasil usahanya. Wa inna waladahu min kasbihi, nah ini syahid di sini, dan anaknya itu termasuk usaha orang tua. Kemudian beberapa hadis, diantaranya hadisnya Aisyah, anna rajulan qala inna ummi uftulitat nafsaha walam tusi, ibu saya meninggal dan tidak berwasiat. Wa adhunnuhu law takallamtu tasaddaqtu fahal laha ajrun, kalau seandainya saya mensedekahkan untuk ibuku, apakah ibuku dapat ada pahala? Waliya ajrun, demikian juga apakah saya juga dapat pahala? Qala na'am, Nabi mengatakan iya, sedekahkanlah untuk ibumu dan kamu akan dapat pahala juga. Mungkin terakhir kemarin itu, dan sekarang injak hadis yang kedua. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma,
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Sa'ad ibnu Ubadah, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah akha Bani Sa'idah tuwfiyat ummuhu, saudara dari Bani Sa'idah ibunya meninggal. Wa huwa ghaibun anha, dia enggak ada pas ibunya meninggal. Faqala ya Rasulullah, maka bertanya wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa anna ghaibun anha, ibuku meninggal dan saya tidak bisa hadir ketika itu. Saya gaib, saya sedang pergi. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai' anha, apakah bermanfaat bagi ibuku kalau saya bersedekah untuk ibuku? Qala na'am, ya. Qala fa inni ushiduka, Masya Allah, saya saksikan wahai Rasulullah, anna haid al-mihraf sadaqatun alaiha, bahwasanya kebun mihraf ini kami sedekahkan untuk apa? Pahalanya untuk ibuku. Jadi boleh mensedekahkan harta kita niatkan ibu kita yang telah meninggal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata, kalau ini bapaknya, bapakku meninggal, wa taraka malan, dan meninggalkan harta banyak, walam yusi, tapi bapakku enggak wasiat, fahal yukaffir anhu an atasaddaqa anhu, apakah bisa menggugurkan dosa-dosanya kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am, iya. Nah, ini menunjukkan juga bolehnya mensedekahkan, diniatkan pahalanya itu kepada orang tuanya. Udah ngantuk. Iya, capek. Ini hadisnya panjang nih. Baik. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, annal As bin Wa'il, Amru bin As. As ini anaknya Wa'il As-Sahmi. Ausa an yu'taqa anhu mi'ah raqabah. Bapaknya As bin Wa'il itu, bapaknya Amru ya. Amru masuk Islam, bagus ya. Tapi As bin Wa'il ini mati dalam kekufuran. Jadi bapaknya Amru Bapaknya Amru yaitu As bin Wa'il itu ausa berwasiat ayu taqa anhu mi'ah raqabah, supaya memerdekakan mi'ah raqabah, nah ini 100 budak. Fa'ataqa ibnuhu Hisham khamsina raqabah. Kemudian Hisham sudah memerdekakan 50 budak. Amru bin As bin Wa'il. Amru Islamnya bagus ya. Amru bin As kita terkenal sahabat. Kemudian As bin Wa'il itu bapaknya. Bapaknya itu berwasiat supaya membebaskan budak 100 jumlahnya. Padahal budak satu itu mahal. Sampai 100. Kemudian saudaranya Amru ini namanya Hisham.
Hisham ini sudah melaksanakan 50. Sedangkan Hisham ini juga belum masuk Islam. Ya. Tapi sudah melaksanakan wasiat orang tuanya. Kan punya saudara 2, akhirnya dibagi. Kamu 50, saya 50. Hishamnya sudah memerdekakan 50. Tinggal yang 50 jatahnya Amru. Wa arada ibnuhu Amru an yu'taqa anhu al-khamsin al-baqiyah. Maka Amru pengen juga memerdekakan 50 budak sisanya. Qala hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku mau tanya dulu kepada Rasulullah. Karena dia sudah masuk Islam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Dan dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Ya Rasulullah, inna abi awsa ayyu'taq anhu mi'ah raqabah. Wahai Rasulullah, bapakku itu bernazar memerdekakan budak 100 budak. Wa inna Hisham a'taqa anhu khamsin. Dan saudara saya Hisham yang belum masuk Islam itu sudah memerdekakan 50. Wa baqiyat alaihi khamsun. Dan masih 50 lagi jatah saya. Afa u'tik anhu. Apakah boleh ya Rasulullah saya menginfakkan harta ini untuk, atau budak ini untuk apa? Pahalanya nanti dibuat orang tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu law kana musliman, sesungguhnya seandainya bapakmu itu muslim, fa'ataqtum, kemudian kamu memerdekakannya, aw tasaddaqtum, atau kamu bersedekah untuknya, anhu, aw hajjtum, atau kamu berhaji untuknya, balaghahu dzalik, akan sampai. Tapi apa? Laukana musliman. Kalau bapakmu itu muslim. Falaukana, wa fi riwayah, dalam riwayat lain, falaukana aqarra bitauhid. Seandainya bapakmu itu mengakui tentang ketauhidan, akan berguna. Berarti kalau enggak muslim, enggak aqarra bitauhid, berguna enggak? Ya enggak berguna. Karena tidak muslim. Laukana musliman, atau laukana aqarra bitauhid. Falaukana aqarra bitauhid, fasumta wa tasaddaqta, kamu berpuasa, kamu bersedekah anhu untuknya, nafa'ahu dzalik, maka akan memberi manfaat yang demikian itu. Kalau dalam riwayat lain itu bukan budak, tapi unta. Bernadar menyembelih 100 unta. Luar biasa nih. Satu unta 30 juta. Sekarang kan, ya nilai dulu kan enggak. Orang itu kalau punya 100 unta, itu kan ya berarti kekayaannya udah kali 30 berapa? Berarti 3 miliar, iya kan? Kekayaannya 3 miliar. Itu yang mau yang bernazar untuk disembelih, atau kalau budak untuk dimerdekakan. Nah, jawaban Rasulullah itu laukana aqarra bitauhid. Seandainya bapakmu itu mengucapkan tauhid la ilaha illallah, artinya muslim, itu berguna. Tapi karena bapakmu itu enggak Islam, maka ya enggak berguna. Kalau enggak berguna, apa gunanya kamu mensedekahkan untuk dia, melaksanakan janji-janjinya wong dia enggak muslim. Maka ketauhidan itu paling utama.
Dasar suatu amal itu harus bertauhid. Kalau nggak bertauhid nggak akan berguna. Yeah. Baik. Tadi keempat ya. Ya, hadis keempat. Yang kelima, ma khallafahu min ba'dihi min atharis salihah. Hal-hal yang bermanfaat bagi si mayit yang kelima. Ma khallafahu, apa yang ditinggalkan, min ba'dihi setelahnya, min atharis salihah, dari peninggalan-peninggalan yang soleh. Wa sadaqat jariyah, sedekah-sedekah jariyah. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat ma qaddamu, apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, wa atharahum, dan dampaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu, kalau manusia itu meninggal, in qata'a anhu amaluhu, terputus amalannya, illa min salas, kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Anak Adam itu kalau sudah meninggal, sudah putus amalannya, maka sebelum putus amalan itu hendaklah kita beramal yang banyak. Ya. Badiru bi amal, bersegeralah kalian beramal. Abdullah bin Umar itu dipegang Rasulullah pundaknya dari belakang. Kemudian dikatakan, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya gharibun ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang sedang safar, sedang adakan perjalanan. Nah, kalau orang abiru gharib, nggak kenal kanan kirinya, fokus apa yang diinginkan, setelah dapat ya sudah segera pulang. Itu orang yang asing kan. Ya, tujuannya apa, dapat ya sudah. Kalau perjalanan, orang yang sedang safar, apalagi jalan dulu, ini bayangan menggambarkan perjalanan orang dulu kan, pakai kendaraan unta, himar, pakai perbekalan, lewat gurun, karena Rasulullah mengatakan kan di situ. Kemudian biasanya orang yang safar itu kalau ada pohon berteduh. Kalau ada pohon berarti bawahnya ada sumber mata air, memenuhi bekalan-bekalannya. Kemudian langsung berangkat lagi supaya segera sampai kepada tujuan. Bagaimana kalau ada orang safar kemudian membuat batu bata, ditumpuk-tumpuk, buat rumah-rumahan di bawah pohon itu tadi? Kira-kira orang ini berakal nggak? Nggak berakal. Nah, kita di dunia itu gitu. Padahal kita itu sebagai orang yang seperti orang yang sedang safar,
tapi sibuk dengan dunia. Tujuannya sampai lupa. Ya diumpamakan tadi orang yang malas buat tempat teduh supaya nyaman istirahatnya ya. Tapi akan lama. Sebenarnya ya sudah mengisi perbekalan, istirahat sejenak terus berangkat. Sampai tujuannya lupa, sibuk dengan tadi membuat tempat perteduhan. Sibuk dunia sampai tujuan untuk beribadah itu lupa. Kalah dengan kodok. Saya dengarkan nyanyian itu. Kodok itu kan golek pangan disambi dolanan. Jadi kodok itu cari makanannya itu sambi dolanan. Tapi kalau kita udah mati-matian cari makanan, makanya kalah dengan kodok. Yang benar itu cari makanan sambil ibadah kah? Atau sambil ibadah cari makan? Mana Pak itu? Kita itu cari maisha sambil ibadah, ataukah kita ibadah sambil cari maisha? Ibadah sambil cari maisha. Jadi cari maishanya itu hanya sambilan. Tujuannya ibadah. Tapi kalau cari maisha sambil ibadah, berarti ibadahnya hanya sambilan. Allah. Hadis yang kedua dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhallifu rajulu min ba'dihi salat. Sebaik-baik yang ditinggalkan oleh seseorang setelahnya itu 3 perkara. Apa? Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang biasanya mendoakan orang tuanya. Yang kedua, shadaqatun tajri yablughu ajruha. Sedekah yang jariyah yang pahalanya akan sampai kepadanya. Yang ketiga, ilmun yu'malu bihi min ba'di. Ilmu yang dimanfaatkan, diamalkan setelahnya. Masalah 3 hal ini kalau saya perhatikan, tentunya ini bisa mengintrospeksi diri kita. Anak-anak kita bagaimana? Kira-kira ada harapan nggak anak-anak kita, anak yang soleh mendoakan kita? Itu dari nasab keturunannya. Kemudian kalau kamu nggak bisa, ternyata nggak punya anak, ternyata anak kamu sudah lanjut besar-besar, nggak ada yang soleh-solihah, jangankan mendoakan kedua orang tuanya, dirinya sendiri saja nggak pernah berdoa. Sholat kadang juga kalau ingat. Ya, wallah musta'an. Tapi sisi itu kalau misalnya dari sisi anak sudah nggak bisa, nasab nggak bisa, maka sisi harta. Orang kan kadang nggak punya anak, tapi punya harta. Maka harta itu akan berguna kalau kamu meninggal, ketika harta itu kamu wakafkan. Hadis ini dalam Bulughul Maram disyarah oleh Imam San'ani, yang dimaksud sedekah jariyah itu adalah sedekah yang diwakafkan. Nah, kalau wakaf itu harus benda-benda yang jamadat, tanah, rumah, benda-benda yang bisa dimanfaatkan dan bentuknya itu yang lama, tahan lama. Au sadaqatin jariyatin, yang dimaksud adalah tanah yang diwakafkan. Itu menurut Al-Imam Syaukani.
Ya mungkin untuk sekolahan, mungkin untuk masjid, mungkin untuk pondok pesantren, tempat-tempat ibadah. Lah itu akan pahala mengalir terus. Kalau memang anak sudah nggak bisa, harta juga nggak punya, jangankan mau wakaf, mau mengembalikan hutang aja nggak bisa, misalnya. Nah kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat. Kita bisa melihat diri kita. Ilmu saya itu bisa manfaat enggak sama orang lain. Maka ini kesempatannya. Ketika masih di dunia, kira-kira istiqdad lil maut qabla nuzulih, ini persiapan mati sebelum datangnya mati. Kira-kira apa yang akan berguna ketika saya meninggal? Anakkah? Harta saya kah? Kemudian kalau enggak, ilmu saya kah? Ya. Wallahu a'lam. Khairu ma yukhlafu ar-rajul min ba'dihi thalath. Ini sama dengan yang hadis yang idza mata ibnu Adam in qata'a min amalihi illa min thalath. An Abi Hurairah aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang akan bergabung seorang mukmin itu dari amalannya, dari kebajikan-kebajikannya setelah dia meninggal, yaitu ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diamalkan, ilmu yang disebarkan, nah itu akan bermanfaat pertama. Yang kedua, wa waladan sholihan, anak yang soleh tarakahu yang dia tinggal. Mushaffan warathahu. Kemudian yang berikut adalah mushaf. Ya, maka ada kan di masjid-masjid itu banyak mushaf wakaf dari fulan, mushaf wakaf dari fulan. Ya. Nah itu diantara apa yang bermanfaat bagi si mayit. Au masjid dan banahu, atau masjid yang dia bangun. Ya, ini apa? Termasuk ma yuntafa bihi mayit, yang bermanfaat bagi si mayit. Au baitan li ibni sabil, banah, bangunan rumah yang digunakan untuk ibnu sabil, orang yang terputus dalam perjalanannya. Au yang berikutnya nahrun azrah, sungai yang dialirkan, artinya mengalirkan sungai itu. Sungai itu di sini bermakna apa? Sumur. Sumur yang dia alirkan, artinya sumur yang bisa diambil airnya. Nah itu orang yang membuat sumur itu nilainya besar, karena dapat pahala mengalir terus. Rasulullah pernah menyatakan, barang siapa membebaskan bi'ru ma'unah, itu dijamin masuk surga. Ternyata dibeli sama Utsman sumur itu. Dan kemudian disedekahkan. Siapapun boleh ngambil airnya di situ. Wallahu ta'ala alam. Aw masjidan bana aw baitan li ibni sabil, rumah untuk ibnu sabil. Aw nahran ajrah, atau sungai yang dialirkan. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi, atau sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya fi sihatihi, saat dia masih sehat, wa hayatihi, dan dia dalam kehidupannya. Yalhaquhu min ba'di mautihi, itu semua akan mendapatkan pahala-pahalanya setelah dia meninggal. Dan telah meninggal pun ada pahala-pahala jariyah ya. Wallahu ta'ala alam.